Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Ternyata screen recordernya itu cuman maksimal 10 menit. Jadi gua bete. Anyway, ini internship name-nya, ini TNID-nya, nanti raised by-nya siapa? Ini raised by-nya ini maksudnya ini apa? Yang internship-nya ini. Jadi internship-nya ini nanti kan di TN form-nya itu ada raised by siapa. Nah, itu sebagai contact person-nya juga. Itu jadi tulis ini. Ini release date-nya kapan? Release itu adalah waktu keberangkatan mereka. Lalu form statusnya apa? Release end date-nya kapan? Seperti itu. Nah, kita baru nih masuk ke data. Nah, ini yang paling penting nih. Ini tolong disimak ya kawan-kawan ya. Buka OJP data, ada banyak. Nggak banyak sih, cuman ya lumayan. Ini lebih ke essence. Coba kita buka ISAC essence-nya. Ada PowerPoint What is ISAC, ya kan? Nah, ini bakal gue buka di file aslinya nih. Nah, karena ini adalah file aslinya. Gue nggak full screenin, jadi biar enak aja ya, biar kelihatan juga. ISAC, What is ISAC? Ini jangan dihafal, tapi harus. Ini kan ada banyak nih kayak ISAC is a global non-political independent not-for-profit organization run by student and recent graduate of institution of higher education, ya kan? Nah, ini bisa dibaca. Maksudnya ini kayak dijadiin satu aja. Its member are interested in world issues, leadership and management. ISAC does not discriminate, bla 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 bla. Ini kalau misalnya bisa hafal sih hebat, jago. Tapi gue nggak ngerekomen hafal. Diambil aja essence-nya dari kata-kata ini dan dibikin pakai kalimat lu sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya gue bilang sih ISAC itu adalah, oh ya nanti kita auditnya pakai bahasa Indonesia kok, jadi nggak Inggris. Tapi kalau mau Inggris boleh. Jadi ISAC itu adalah organisasi terbesar, organisasi yang dijalanin oleh youth atau para mahasiswa yang sudah graduate ataupun masih di dalam kuliah. Kayak organization run by students gitu, terbesar di dunia, di mana ISAC ini global. Global itu tidak mempunyai border gitu. Jadi ISAC ini sangat mendunia gitu. Global itu mendunia. Nah, ini sebenarnya bisa pakai bahasa sendiri, ya kan? Tapi nanti pasti tanyain kayak ini nih. What we envision. Jadi harus selalu ingat visi ISAC adalah ini, peace and fulfillment of humankind's potential, ya. Itu ingat tuh. Kayak pertanyaan, emang what do we envision? Visi ISAC itu apa sih? Peace and fulfillment of humankind's potential. Itu wajib ingat. Nah, impactnya nggak usah banyak-banyak ini. Impact kita itu ada leadership, ya. Jadi our impact is leadership. Oke. Ini nggak mungkin ditanyain kayak ISAC tahun berapa lahirnya, nggak. Oke. Nah, JIP mana ya? Ini GCDP doang, jadi coba ganti. Nah, ini ada yang Global Internship Program. Sebentar gue benerin dulu ya, biar lebih enak lihat ya. Nah, ini yang Global Internship Program. Jadi sebenarnya Global Internship Program itu apa? Kalian juga harus tahu. Jadi nggak cuman yang exchange proses doang, tapi yang research and relation juga. Malvin, lu harus ngerti apa sih yang kita lakuin di sini. Jadi basically Global Internship Program itu adalah doing practical working in a professional by getting a professional working experience to develop academic knowledge in a foreign cultural environment. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau disingkat ini, kita itu memplatformkan professional international internship seperti itu. Nah, ini juga harus dihafal dimengerti requirementnya. 18 sampai 30 tahun, ya kan? Tapi 30 tahun ini maksudnya adalah, ini diingat ya, tolong disimak. Mereka harus maksimal 2 tahun fresh graduate gitu. Jadi kalau misalkan lulusnya tahun 2010, terus mereka mau apply tahun 2013, itu udah nggak valid.
karena udah lewat 2 tahun seperti itu. Jadi masih valid kalau misalnya dia mau apply tahun 2012. Karena tahun 2012 itu masih terhitung 2 tahun setelah dia graduate gitu. Nah, minimum TOEFL-nya adalah 5,5, IELTS 6 dan GPA-nya minimal 3. Ini ada lagi, nih dibenerin dulu biar enak bacanya. Zoom dikit. Nah ini ada durasinya. Ini tolong diingat ya proses-prosesnya. Dan ini jangan sampai salah. Ini gue masih ngomongin yang normal, bukan yang marare, tapi gue masih ngomongin yang ramare. Selection process. Selection process adalah 1-2 minggu approximately. Selection process adalah saat dia mengasih application ke kita dan udah kita proses application-nya, kayak berkas-berkasnya. Lalu dia sudah melakukan SRB dan dia udah lolos SRB. Nah, itu selection process. Jadi intinya adalah selection process itu dari mulai dia apply, ngasih berkas, SRB. Nah, udah. Dari situ itu adalah selection process. Oke? Untuk induction process itu adalah saat racing, tanda tangan kontrak, gitu aja. Oke? Induction adalah saat tanda tangan kontrak. Nah, gue mau langsung detail aja ya. Ini tolong disimak bagi semuanya lebih tepatnya. Tolong disimak. Racing itu, saat racing ada beberapa hal yang dilakukan. 1, tanda tangan kontrak, ya kan? Tanda tangan kontrak di MOU itu 1. Kedua adalah payment yang 1,5 itu 1,5 juta ya paymentnya ya. Yang ketiga adalah dia buat account myisaac.net. Dia buat account myisaac.net. Dan setelah buat account myisaac.net, kita ajarin cara nyari internship-nya. Nah, setelah kita ajarin cari internship ya, kita kasih ke mereka XPP, Exchange Program Policies. Nah, itu kalau kali dia sama Kak Kandela sih waktu itu dikasih aja. Dan kita, karena mereka emang ya udah angkatan atas, terus mereka ya lebih prefer kalau misalkan mereka baca dulu sendiri, dan kalau ada yang tidak mengerti baru tanya ke kita gitu prosesnya. Nah, tapi sebenarnya harusnya kita juga ngejelasin XPP itu apa harusnya gimana gitu. Nah, tapi nanti kalau misalnya ditanya ngapain aja pas proses racing, bilang kita juga educate XPP gitu. Nah, nanti kita bakal ngebahas XPP lebih lanjut lagi ya. Nah, lalu project searching. Mereka maksimal bisa ada di dalam sistem, jadi mereka maksimal punya account myisaac.net itu hanya 4 bulan. Setelah 4 bulan kalau mereka nggak match, itu hangus intinya. Nah, jadi misalkan ya, mereka masuknya gitu racingnya itu Juni. Berarti Juni, Juli, Agustus, September. September itu mereka udah harus maksimal banget dapat internship. Kalau enggak ya hangus gitu. Jadi emang Kak Kandela kan karena Juni ya, jadi harus September itu maksimal dapat. Nah, lalu internship duration, lalu mereka realize. Jadi ini adalah tahapnya adalah racing, matching, realize gitu. Realize itu 3 sampai 1 tahun, 3 bulan sampai 1 tahun gitu. Ini value OJP. Ini gue ada slide-nya lebih lanjut lagi. Coba gue buka dulu ya. Nah, ini slide-nya. Ini JP value ya. Nah, JP value itu bervariasi. Misalkan ini untuk IT. Kita langsung aja ke MT deh ya, karena kita kan MT. Nah, ini MT. Agak zoom mungkin. Nah, jadi ada market value, ada personal value, ada organization value. Misalkan ditanya, seandainya ditanya, yang harus diingetin adalah ya 3 ini, market, personal, organization value. Organization ini bisa atau TN value. Jadi organization atau TN value. Nah, sebagai contohnya, ini bisa nih kayak market value-nya adalah kalau misalnya ikutan JP yang marketing ya, Indonesia needs leader who can make Indonesia better in economics and business to be ready for the trade era. Jadi kayak ini lebih ke marketnya. Nanti kalau misalnya mereka balik, mereka bisa membantu Indonesia secara economically karena mereka udah dapat skills dan experience dari sana gitu. Untuk personal value-nya, jangan lupa kalau misalnya kita di ISAC itu untuk ngedevelop our impact. Impact kita adalah leadership yang tadi itu. Jadi personal value ini untuk self development seperti itu.
Kayak to get to know more about company industry, to get more analytical thinking gitu-gitu. Nah, untuk organization atau TN value-nya bisa kayak gini nih. Knowing market condition through market research and doing marketing is essential to success of business. Atau by having marketing will guide to make strategic business decisions, covering customer needs and help to discover new idea for products or services. Jadi ini lebih ke organization atau ke TN value-nya. Jadi ke company-nya itu. Jadi kayak kontribusi yang bisa kita kasih ke TN tersebut gitu. Jadi ini value-nya, kita move on lagi. Ini ada beberapa kayak job desk gitu kan. Nanti itu ada di booklet ya. Nanti di bookletnya kan ada di Google Drive-nya semua. Itu nanti di download aja atau nggak dibuka. Nah, nextnya adalah submit the documents. Jadi flow-nya itu gimana sih? Flow-nya adalah mereka akan apply dulu ke ORS lokal ORS kita. Yang tadi yang linknya gue kasih itu. Setelah mereka udah apply, kita bakal kirim email ke mereka. Emailnya seperti ini nih. Emailnya seperti ini. Nah, ini your first step becoming an international intern. Dear Michelle, bla 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 bla. Kita butuh dia ngirim kita ini, deadline-nya sekian, seperti itu. Nah, kalau mereka udah ngirim berkasnya ke kita, mana ya? Berkasnya itu berupa CV, IELTS atau TOEFL. Nah, ini formal fotograf ya, pastilah ya. Maksudnya di CV-nya nggak mungkin selfie. CV, IELTS atau TOEFL, dan ada beberapa lagi yang langsung dikasih. Ini langsung aja dibuka di sini ya. Jadi ada CV, ada IELTS atau TOEFL, ada OJIP application form, indemnity form, sama parents permission letter. Nah, kalau kalian mau ngeliat data-datanya, ada di sini. OJIP data sini, buka EP official forms. Ini semua ada. Ini application formnya, ini indemnity formnya, ini parents permission letter, dan ini MOU-nya. Jadi pokoknya kalau ada mau apa-apa, mau ngeliat misalkan mau ada apapun, nih bisa nih. Semuanya di sini, kecuali MOU-nya ya. MOU-nya itu jangan sembarang kasih ke orang. Seperti itu. Oke. Prosesnya yang tadi ini document selection, setelah diproses langsung SRB. Ya kan? Nah, lebih dalam mengenai SRB, tolong diperhatikan. SRB itu ada 3 interviewer. 2 dari ISEC dan 1 dari eksternal. Nah, yang berlaku jadi eksternal kita biasanya adalah Pak Rudi Handoko atau Kak Dendi, ya. Karena Kak Dendi juga udah kerja, maksudnya ya udah sedang bekerja, sehingga dia legit untuk jadi eksternal interviewer kita. Tapi biasanya kita lebih prefer ke Pak Rudi, seperti itu. Setelah dia lewat prosesnya, ini racing ini. Lalu kita masuk ke proses racing, matching, realizing yang tadi sempat gue bilang ya. Jadi racing ada MOU, first fee payment, sama tadi gue tambahin XPP Education, oke? Nah, setelah mereka udah semuanya, ini jangan lupa ya, first fee payment itu adalah 1,5. Don't forget 1,5 juta. Lalu mereka ke proses matching yang 4 bulan itu. Nanti misalkan nih matchingnya itu gini, tolong diperhatikan ya. Mereka bakal apply ke company atau ke internship. Nanti internshipnya bakal bales. Kalau mereka udah bales, nanti mereka biasanya bakal ngeset interviewnya kapan gitu. Lalu mereka akan melakukan interview lewat Skype biasanya. Setelah mereka udah agree, maksudnya mereka udah oke, baru nih bakal tukeran acceptance note. Nah, ini tolong diperhatikan. Tukeran acceptance note-nya adalah mereka akan kirim TNAN. Mereka akan kirim TNAN. Jadi kita bakal nerima TNAN. Nah, tapi mereka bakal kirim kalau misalkan kita ngirim IPAN. Gitu. Jadi IPAN ini bakal kita send kalau misalnya mereka udah agree.
Kalau misalnya mereka udah bilang oke, you are accepted, nah baru nih IP manajernya Denny dan GG langsung bikin IP AN. Nah, AN-nya di mana, gimana cara buatnya? Itu semua ada di XPP. Send IP AN, terus nanti mereka bakal ngasih kita TNAN, dan setelah kedua acceptance note tersebut udah di tangan masing-masing pihak, baru terjadi namanya proses matching. Jadi udah match di situ. Baru mereka bayar second fee payment, yaitu sebesar 2 juta gitu. Nah, setelah itu udah masuk ke tahap realizing, di mana ya udah tinggal prepare dokumen kayak visa, paspor dan segala macam, dan lalu happy internship seperti itu. Nah, kalau Marare gimana? Marare itu tinggal dibalik. Ma dulu baru racing seperti itu. Jadi dihafalin aja, bukan hafalin, dimengerti aja prosesnya. Kalau Marare, ma-nya dulu baru racing gitu. Tapi Marare ingat, Marare itu berlaku untuk ini nih. Ini contoh-contohnya ya. Ini adalah TN-TN yang membutuhkan orang Indonesia. Ini ada listnya di Google. Gue pernah ngasih juga kok linknya ke kalian semua. Dan ini ada beberapa listnya gitu. Nah, proses Marare itu legit kalau misalnya pakai ini, seperti ini. Kalau misalnya akan apply ke internship yang ini. Jadi kalau Marare itu kita harus melakukan promosi langsung ke TN-nya. Maksudnya adalah kalau biasa kan kemarin kita mempromosikan JIP-nya. Nah, kalau Marare kita bakal mempromosikan kayak internship in Bangalore gitu loh. Jadi langsung kita kasih job desk-nya bla 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 bla. Jadi kita nggak secara general, tapi emang kita langsung spesifik ke yang membutuhkan orang Indonesia ini, ke TN-TN ini. Seperti itu. Jangan lupa kita punya country partnership India, Jepang, Rusia, ya. Nah ini literally gue mau bener-bener ngejelasin banget. Ini dapet lah ya, maksudnya nggak kepotong, dapet kok ini. Nah, cek ya. Ini adalah kalau misalnya kalian buka TN form yang di lingkarin merah itu, sekarang adalah company-nya. Ini adalah earliest start date-nya. Jadi paling cepat mereka kerjanya tanggal sekian dan paling lama tanggal sekian gitu. Jadi itu kan dari tanggal 15 Juli sampai 14 Juli 2015. Jadi 1 tahun gitu. Ini adalah raised by-nya yang tadi di tracker, kalau masih ingat itu dia di raised by siapa. Ini sebagai contact person juga. Nah, terkadang ada juga yang coordinated by. Nah, ini juga berlaku sebagai contact person kalian nanti gitu. Ini adalah job description-nya. Jadi semua yang kalian bakal lakukan sebelum berangkat ke sana itu ada di sini nih. Ini job description-nya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian scroll ke bawah, ini ada work information-nya. Jadi kayak mereka bakal bekerja di bidang itu, business administration dan marketing. Dari jam 9 sampai jam 6, terus 40 jam per minggu, dan salary-nya $1,200 gitu. Nah, mereka mintanya apa? Mereka mintanya sebagai berikut. Mereka minta orang yang ingat ya. Kalau preferred itu berarti mereka lebih baik kalau misalkan kalian bisa seperti ini gitu. Maksudnya pada tanggal sekian. Tapi kalau required itu harga mati. Jadi kan di sini dia minta degree-nya bachelor required. Berarti emang beneran harus lulus dulu. Kalau nggak mereka nggak bakal mau nerima seperti itu. Jadi kalau misalnya required sama preferred beda seperti itu. Kalau preferred masih bisa ditoleransi lah gitu. Kalau required itu harga mati. Oke. Moving on, ini background yang mereka need. Jadi untuk apply ke internship ini tuh ada yang required sama ada preferred kan. Mereka kalau required berarti itu tulisannya adalah mereka wajib udah pernah belajar mengenai international management kayak gitu, atau nggak transportation and distribution management gitu. Dan ini skills yang dibutuhkan kayak tuh PC, internet, visual basics itu berarti required, berarti mereka butuh gitu. Mereka wajib harus bisa. Tapi yang preferred itu akan menambah value kalau mereka bisa, tapi kalau nggak ya masih bisa ditoleransi gitu. Tapi kalau misalnya bisa itu add value. Scroll lagi ke bawah. Ada languages. Mereka membutuhkan language-nya kayak apa? Di sini mereka membutuhkan English-nya required, ya kan? Jadi emang orang yang apply itu wajib bisa bahasa Inggris, seperti itu. Dan tingkat yang excellent. Nah, ini kadang-kadang bukan English doang, ada Japanese, German gitu-gitu.
Jadi kalau misalnya IP mau apply ke TN, itu tolong diperhatikan juga. Lalu mereka mintanya apa? Nah, ini kan preferred, berarti bukan harga mati. Tapi mereka minta dari Asia Pasifik, Eastern Europe, French, bla bla bla. Asia Pasifik kan termasuk Indonesia, berarti ini TN-nya masuk buat Indonesia, kayak gitu. Itu juga diperhatikan juga. Jadi nggak bisa asal. Kadang-kadang wah ini bagus nih, tapi nggak ngeliat ini ya. Padahal mereka butuhnya orang-orang dari Eropa ya. Pantas aja nggak dibales gitu. Oke. Ini linknya. Ini link kalau misalnya orang-orang yang belum masuk jadi yang belum punya account Isaac terus tapi mau ngeliat-liat, ini bisa dibuka di link ini. Dibukanya pakai LinkedIn, pakai account LinkedIn.